Jangan pikir aku wanita bodoh. Aku dijebak suami dan mertua liciku untuk tanda tangani warisan. Siapa sangka aku yang menjebak balik mereka. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Cinta bagi Maya adalah sebuah kanvas yang baru saja ia lukis dengan warna-warna paling cerah dan bahagia. Rehan adalah kuasnya, dan rumah mereka adalah galeri di mana lukisan itu terpampang. Pernikahan mereka baru berjalan 6 bulan, namun bagi Maya, setiap hari terasa seperti melanjutkan dongeng. Rehan, suaminya, adalah definisi dari seorang pangeran modern, ramah, tampan, dan penuh perhatian. Ia selalu tahu cara membuat Maya tersenyum, mulai dari secangkir kopi hangat di pagi hari hingga kejutan-kejutan kecil yang tak terduga. Kamu pikir aku akan sanggup hidup tanpamu, Yang? Rehan pernah bertanya suatu malam, saat mereka sedang duduk di teras belakang rumah, menikmati bintang. Maya tersenyum. Justru aku yang tak sanggup, Rehan. Aku merasa hidupku baru lengkap setelah bersamamu. Kehadiran Rehan tidak hanya membawa kebahagiaan dalam hidup Maya, tetapi juga memberinya sebuah keluarga baru. Ibu Laras dan Ayah Herman, mertuanya, menyambut Maya dengan tangan terbuka. Awalnya, Maya merasa sangat beruntung. Ibu Laras adalah seorang wanita elegan dengan senyum hangat, sementara Ayah Herman adalah sosok kebapakan yang bijaksana. Mereka sering memuji Maya, menyebutnya sebagai menantu idaman yang membawa berkah ke dalam keluarga. Namun, di balik kehangatan itu, ada sesuatu yang terasa janggal. Itu dimulai dengan percakapan-percakapan kecil. Ibu Laras, misalnya, sering tiba-tiba membahas harta. Maya, kamu tahu kan, keluarga kita ini bukan sembarang keluarga, katanya suatu sore, saat mereka sedang minum teh di ruang keluarga. Rehan itu satu-satunya pewaris. Semua yang kami miliki, suatu saat akan jadi milik kalian. Maya hanya tersenyum canggung. Ia tidak terlalu memikirkan hal-hal seperti itu. Baginya, kebahagiaan sejati bukanlah tentang harta, melainkan tentang cinta dan kebersamaan. Dan jangan lupakan warisan dari kakek Rehan, timpal Ayah Herman. Matanya berkilat aneh. Kakek itu orangnya sangat menghargai keluarga. Apalagi kakek sudah tua. Sebentar lagi. Ya, kamu tahu sendiri. Semua itu akan jadi milik Rehan. Perkataan mereka seringkali berulang, seperti kaset yang diputar kembali. Seolah-olah mereka ingin memastikan bahwa Maya benar-benar paham tentang status keluarga mereka. Semakin sering percakapan itu muncul, semakin Maya merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Namun, ia selalu berusaha mengabaikannya. Ia berpikir, mungkin karena mereka sudah tua, mereka jadi terlalu fokus pada hal-hal materi. Pada suatu makan malam, mereka kembali mengangkat topik yang sama. Beruntung sekali Rehan punya kamu, Maya, kata Ibu Laras sambil mengelus tangan Maya. Dengan kamu di sisinya, semua urusan warisan pasti akan berjalan lancar. Maya mengerutkan dahi. Memangnya ada urusan apa, Bu? Ah, tidak ada apa-apa, Nak. Jawab Ayah Herman cepat, sedikit terlalu cepat. Hanya formalitas saja. Kamu tidak perlu khawatir. Kami akan mengurus semuanya. Yang membuat Maya semakin bingung adalah Rehan. Rehan yang biasanya selalu mendukungnya, justru terlihat aneh. Ia tidak lagi membela Maya atau mengalihkan pembicaraan. Ia hanya diam, sesekali mengangguk, seolah setuju dengan ucapan orang tuanya. Ini adalah Rehan yang tidak Maya kenal. Rehan yang seolah-olah dipengaruhi oleh orang tuanya. Rehan yang menjadi bagian dari mereka. Keraguan kecil mulai menyusup ke dalam hati Maya. Kebahagiaan yang ia rasakan mulai terasa seperti ilusi. Ia mulai bertanya-tanya, apakah cinta Rehan tulus ataukah ada agenda tersembunyi di baliknya? Apakah kehangatan yang diberikan mertuanya murni ataukah hanya tirai yang menutupi niat asli mereka? Setiap malam, Maya sering terbangun dari tidur, memikirkan percakapan-percakapan aneh itu. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya perasaannya saja. Bahwa Ibu Laras dan Ayah Herman benar-benar menyayanginya. Bahwa Rehan, suaminya, adalah pria yang sama yang ia cintai. Namun,
Semakin ia mencoba meyakinkan dirinya, semakin suara keraguan itu terdengar nyaring di telinganya. Tirai kebahagiaan yang ia bangun perlahan mulai sobek, dan di baliknya, ada bayangan-bayangan yang menakutkan, bayangan dari sebuah jebakan yang belum ia sadari. Kabar duka itu datang dengan cepat. Secepat kilat menyambar di hari yang cerah. Kakek Hardiman, kakek Rehan dari pihak ayah, meninggal dunia dengan tenang di usia senja. Meskipun Maya belum terlalu lama mengenal sosoknya, ia tahu betapa berartinya kakek bagi Rehan. Kakek Hardiman adalah patriark keluarga, sosok yang bijaksana dan sangat dihormati. Rehan terlihat sangat terpukul, dan Maya, dengan sepenuh hati, berusaha menjadi sandaran terbaik untuk suaminya. Suasana duka menyelimuti rumah besar keluarga Hardiman. Maya melihat Ibu Laras dan Ayah Herman, mertuanya, menyambut para pelayat dengan wajah sendu. Namun, sesekali, Maya melihat mereka berbisik-bisik, dan tatapan mata mereka bergeser pada benda-benda antik dan lukisan-lukisan mahal yang memenuhi ruangan. Ada aura ketegangan yang tidak biasa, yang membuat Maya merasa tidak nyaman. Di balik kesedihan yang mereka tunjukkan, seolah-olah ada perhitungan lain yang sedang berjalan. Seminggu setelah pemakaman, sebuah pertemuan keluarga diadakan. Notaris kepercayaan almarhum kakek, Bapak Rendra, datang untuk membacakan surat wasiat. Keluarga inti Rehan duduk melingkar di ruang keluarga, sebuah ruangan yang kini terasa begitu asing bagi Maya. Ia duduk di samping Rehan, menggenggam erat tangannya, berusaha menenangkan diri dari firasat buruk yang mulai menggerogoti hatinya. Bapak Rendra mulai membaca. Suaranya datar, namun kata-katanya membawa bobot yang luar biasa. Ia menyebutkan aset-aset yang tak terhitung jumlahnya, perusahaan, properti, saham, dan tabungan. Ibu Laras dan Ayah Herman tampak tegang, tetapi ada senyum tipis di bibir mereka, seolah sudah yakin semua itu akan jatuh ke tangan putra satu-satunya, Rehan. Rehan sendiri terlihat lebih tertarik pada wasiat itu daripada pada kenangan kakeknya. Sebuah fakta yang membuat Maya sedikit kecewa. Lalu, nama Rehan disebut sebagai ahli waris utama. Ayah Herman tersenyum bangga, dan Ibu Laras mengangguk puas. Namun, Bapak Rendra melanjutkan, dan untuk Tuan Rehan dan Nyonya Maya. Semua orang terdiam. Maya yang semula hanya menganggap dirinya sebagai pendamping, kini merasa namanya disebut dalam wasiat. Ibu Laras menatapnya dengan pandangan terkejut yang tak bisa disembunyikan. Kakek Hardiman juga meninggalkan satu unit properti di kawasan elit, sebuah villa di puncak, dan sejumlah saham atas nama Nyonya Maya secara pribadi. Ruangan itu hening, hanya suara Bapak Rendra yang terdengar. Bagi Rehan dan kedua orang tuanya, seolah-olah dunia berhenti berputar. Tatapan terkejut, bingung, dan bahkan marah, terpancar jelas dari mata mereka. Mereka tidak menyangka. Mereka tidak pernah mengira Maya akan mendapatkan bagian warisan, apalagi secara langsung, dan bukan atas nama Rehan. Maya sendiri sama terkejutnya. Ia menoleh ke arah Rehan, mencari penjelasan, tetapi Rehan hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Bapak Rendra menjelaskan dengan singkat. Kakek Hardiman sempat beberapa kali bertemu dengan Nyonya Maya. Beliau sangat terkesan dengan ketulusan hati dan kesederhanaan Nyonya Maya, dan menganggapnya sebagai wanita yang paling pantas untuk menjadi bagian dari keluarga ini. Beliau percaya, Nyonya Maya akan bisa menjaga warisan ini dengan baik. Setelah Bapak Rendra pergi, suasana berubah drastis. Keheningan yang canggung digantikan oleh kehangatan yang terlalu dipaksakan. Maya, sayang. Ibu Laras tiba-tiba memeluknya erat. Ibu tidak menyangka. Ini benar-benar keajaiban. Kakek memang tahu menantu terbaik untuk Rehan. Ibu bangga padamu, Nak. Ayah Herman menepuk bahu Maya. Istri yang baik akan membawa keberuntungan. Rehan memang pintar memilih. Rehan, yang sebelumnya hanya diam, kini mendekat dan memeluknya. Aku tahu kamu wanita yang baik. Sayang. Kakek juga pasti melihat itu. Kita beruntung punya kamu. Perubahan sikap ini membuat Maya merasa tidak nyaman. Kata-kata mereka terdengar terlalu manis, terlalu berlebihan. Dari yang semula acuh tak acuh, kini mereka memperlakukan Maya seperti ratu.
Mereka memanjakannya dengan barang-barang mahal, mengajak belanja, dan selalu mengajaknya berinteraksi. Semua ini terasa seperti topeng yang tebal, menutupi niat yang sesungguhnya. Maya teringat lagi akan percakapan-percakapan aneh tentang warisan di bab 1. Perasaan curiga itu kini bukan hanya firasat, melainkan sebuah keyakinan yang perlahan tumbuh. Ia mulai menyadari bahwa ia tidak lagi melihat Rehan dan mertuanya sebagai keluarga yang tulus, melainkan sebagai sekelompok orang yang memiliki niat lain. Dan warisan itu, yang seharusnya menjadi berkah, justru menjadi awal dari sebuah drama yang mengerikan. Setelah pengumuman wasiat, kehidupan Maya di rumah itu terasa seperti roller coaster emosi. Di satu sisi, ia merasa terharu dengan kebaikan dan perhatian yang tiba-tiba melimpah dari keluarga suaminya. Di sisi lain, ada bisikan-bisikan keraguan di dalam hatinya yang mengatakan bahwa semua ini terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Rehan, yang semula tampak dingin, kembali menjadi suami yang penuh kasih. Ia sering memuji Maya dan mengingatkannya betapa pentingnya warisan itu bagi masa depan mereka. "Kamu pantas mendapatkan semua ini, sayang," kata Rehan sambil mengelus rambut Maya. "Kakek pasti ingin kita hidup bahagia dan berkecukupan." Ibu Laras dan Ayah Herman juga tidak kalah. Mereka menyiapkan makanan favorit Maya, membelikan gaun-gaun cantik, dan selalu mengajak Maya berbincang. Mereka menciptakan suasana keluarga yang begitu hangat, sehingga perlahan-lahan, bisikan keraguan di hati Maya mulai meredup. Ia membuang jauh-jauh pikiran buruknya, meyakinkan diri bahwa ia memang telah salah sangka. Mereka adalah keluarga, dan keluarga tidak akan pernah mengkhianati. Pada suatu malam, Ibu Laras mengumumkan akan ada makan malam spesial. Meja makan dihias dengan lilin, bunga, dan hidangan-hidangan lezat. Rehan bahkan memberikan sebuah kalung kecil sebagai tanda cinta. Maya merasa sangat bahagia. Ia merasa semua kebahagiaan yang sempat pudar kini kembali lagi. Ia tidak tahu bahwa di balik semua kemewahan dan kehangatan itu, sebuah jebakan sedang menantinya. Saat mereka hampir selesai makan, Ayah Herman berdeham. Rehan menatap Maya dengan senyum hangat, seolah memberikan isyarat bahwa semuanya baik-baik saja. "Maya, sayang," ujar Ayah Herman. Suaranya terdengar lembut namun penuh otoritas. "Ada sedikit hal yang perlu kita selesaikan." Ibu Laras bangkit dan kembali dengan sebuah map berwarna coklat. Ia meletakkan map itu di samping piring makan Maya. "Ini adalah dokumen-dokumen warisan," jelas Ibu Laras dengan nada meyakinkan. "Bapak Rendra sudah mengirimkannya. Hanya tinggal tanda tanganmu saja, Nak." "Tanda tangan?" tanya Maya bingung. "Bukankah kakek sudah punya wasiat?" "Tentu," sahut Rehan, menggenggam tangan Maya. "Ini hanya formalitas untuk mempermudah proses pencairan warisan. Kata Bapak Rendra, jika semua atas namamu, akan ada banyak birokrasi yang harus dilalui. Jadi, ini lebih baik untuk kita semua." Mereka menjelaskan bahwa dokumen tersebut akan memindahkan hak waris Maya kepada Rehan, yang kemudian akan mengelola seluruhnya untuk kepentingan bersama. Mereka meyakinkan Maya bahwa ini adalah cara yang paling efisien. "Lagi pula, kita kan suami istri, semua milikmu juga milikku, sayang," bisik Rehan penuh bujuk rayu. Maya, yang otaknya sudah dipenuhi oleh kebahagiaan dan kasih sayang yang tulus dari Rehan, tidak berpikir panjang. Ia sama sekali tidak menaruh curiga. Rehan adalah suaminya. Keluarga ini adalah keluarganya. Apa yang bisa salah? Ia tidak membaca isi dokumen itu, apalagi meminta untuk membacanya. Ia hanya melihat halaman yang bertanda silang, tempat ia harus membubuhkan tanda tangannya. Ibu Laras menyodorkan pulpen dengan senyum kemenangan yang nyaris tak terlihat. "Cepat tanda tangani, Nak. Malam sudah larut, dan ibu ingin kita semua bisa tidur nyenyak." Tanpa ragu, Maya mengambil pulpen itu dan membubuhkan tanda tangannya di setiap halaman yang ditunjukkan. Setiap goresan tanda tangan itu adalah sebuah goresan nasib, sebuah sumur gelap yang tidak ia sadari sedang ia gali sendiri. Setelah selesai, ia menyerahkan map itu kembali kepada Ibu Laras. "Terima kasih, Maya," bisik Ibu Laras, matanya berbinar licik. "Ini adalah awal dari segalanya."
Malam itu, Maya tidur dengan perasaan lega. Ia telah menyelesaikan urusan warisan yang selama ini memberatkannya. Ia tidak tahu bahwa di ruangan lain, Rehan dan orang tuanya sedang bersulang dengan tawa riang. Mereka merayakan kemenangan mereka yang begitu mudah, merayakan betapa bodohnya Maya karena berhasil mereka jebak. Dan Maya, dalam tidurnya, masih bermimpi tentang kebahagiaan abadi, kebahagiaan yang tidak pernah ia miliki sejak awal. Pagi itu, Maya terbangun dengan senyum di wajahnya. Ia merasa lega, seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Ia membayangkan Rehan yang akan memberinya ciuman selamat pagi, Ibu Laras yang akan menawarinya sarapan, dan Ayah Herman yang akan menyapanya dengan hangat. Namun, kenyataan yang ia hadapi jauh berbeda dari apa yang ia bayangkan. Ketika Maya keluar dari kamar, rumah terasa sepi. Ia menemukan Rehan sedang duduk di meja makan, membaca koran dengan ekspresi datar. Tanpa menyapa, tanpa senyum. "Selamat pagi, sayang," sapa Maya, mencium pipi suaminya. Rehan hanya berdehem. "Sudah pagi. Cepat sarapan. Aku mau berangkat kerja." Jawaban itu terasa dingin, menusuk hingga ke hati Maya. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin Rehan sedang tidak enak badan atau ada masalah di kantor. Namun, sikap acuh tak acuh itu berlanjut. Ibu Laras dan Ayah Herman juga sama. Ketika mereka muncul, mereka hanya melirik Maya sekilas, lalu fokus pada piring mereka. Tidak ada lagi percakapan manis, pujian, atau tawa hangat yang memenuhi ruangan. Maya merasa seperti kembali ke masa-masa sebelum wasiat dibacakan, bahkan lebih buruk. Kali ini, ia merasa diabaikan sepenuhnya, seolah kehadirannya hanyalah bayangan. Beberapa hari berikutnya, kondisi tidak membaik. Mereka berhenti mengajak Maya berbelanja, makan di luar, atau bahkan sekadar berbincang. Rehan pulang larut malam dan langsung tidur, seolah menghindari Maya. Ketika Maya mencoba bertanya, Rehan hanya menjawab seadanya, seringkali dengan nada ketus. "Aku sibuk, Maya. Urusan kantor banyak," jawabnya suatu malam, tanpa menoleh sedikit pun. "Tapi kita jarang bicara," lirih Maya, matanya berkaca-kaca. "Apa lagi yang mau dibicarakan? Semua sudah selesai, kan?" jawab Rehan. Nadanya terdengar seperti sebuah pernyataan, bukan pertanyaan. "Warisan sudah aman." Kata-kata itu bagai belati yang menusuk hati Maya. Selama ini, ia pikir kehangatan keluarga itu tulus. Namun kini ia menyadari bahwa semua itu hanyalah akting. Perhatian mereka hanyalah tirai yang menutupi niat asli mereka. Dan tirai itu kini telah diangkat. Suatu siang, Maya mendengar Ibu Laras dan Ayah Herman berbicara di telepon. Mereka tidak menyadari Maya ada di dekat situ. "Syukurlah semua sudah beres," kata Ibu Laras dengan nada puas. "Maya itu memang gampang dibohongi. Dengan warisan di tangan kita, hidup kita sekarang benar-benar terjamin." Ayah Herman tertawa. Dia pikir kita keluarga yang baik. Siapa sangka, dia sendiri yang menyerahkan warisan itu dengan sukarela. Maya berdiri kaku, telinganya terasa berdenging. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia tidak lagi mendengar bisikan keraguan, melainkan sebuah kebenaran yang kejam. Ia telah dijebak, dan mereka bahkan merayakan kebodohannya. Selama ini, ia merasa bahagia, tetapi kebahagiaan itu ternyata dibangun di atas kebohongan. Malam itu, saat Rehan kembali, Maya tidak lagi bertanya. Ia hanya menatap suaminya dengan mata kosong. Rehan yang ia cintai, pria yang ia kira akan menjadi pahlawannya, ternyata adalah bagian dari skenario licik ini. Ia melihat Rehan, tetapi yang ia lihat hanyalah seorang pria asing yang tidak pernah ia kenal. Cinta dan kepercayaan yang ia miliki telah berubah menjadi kekosongan yang dingin. Tirai kebahagiaan telah sepenuhnya hilang. Maya kini melihat dunia mereka apa adanya. Dunia yang dingin, penuh kebohongan, dan dipenuhi keserakahan. Namun, di balik rasa sakit dan kekecewaan yang mendalam, ada sebuah tekad yang perlahan tumbuh. Tekad untuk tidak membiarkan mereka menang. Mereka mungkin berpikir ia bodoh, tetapi ia akan membuktikan bahwa mereka salah besar. Ini bukanlah akhir,
melainkan awal dari permainan baru. Permainan yang akan ia mainkan sendiri, dengan aturan yang ia buat. Malam itu, di dalam kamarnya yang terasa dingin dan asing, Maya menangis tanpa suara. Bukan karena sedih, melainkan karena amarah yang membara. Suara tawa licik Ibu Laras dan Ayah Herman di telepon masih terngiang-ngiang di telinganya. Kata-kata Rehan, warisan sudah aman, kini terdengar seperti kalimat vonis. Tirai kebahagiaan yang selama ini ia yakini keindahannya ternyata hanyalah panggung sandiwara, dan ia adalah satu-satunya aktris yang tidak tahu naskahnya. Kesedihan itu perlahan menguap, digantikan oleh bara api kebencian yang memanaskan darahnya. Mereka mengira ia bodoh. Mereka pikir ia hanya boneka yang bisa mereka mainkan sesuka hati. Mereka salah. Sangat salah. Mulai hari itu, Maya memutuskan untuk mengenakan topeng. Ia berpura-pura menjadi Maya yang sama, ceria, tulus, dan sedikit lugu. Ia masih menyapa Rehan dan mertuanya dengan senyum, meskipun senyum itu terasa pahit. Ia masih melayani mereka, meskipun tangannya gemetar menahan amarah. Ia melakukan semua itu agar mereka tetap merasa aman, tetap merasa bahwa rencana mereka berjalan sempurna. Ia akan menggunakan topeng, wanita bodoh, yang mereka sematkan padanya sebagai senjata utamanya. Di balik topeng itu, pikiran Maya bekerja keras. Ia harus mendapatkan salinan dokumen yang ia tanda tangani. Tanpa bukti, ia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ia tidak bisa meminta langsung kepada Rehan atau mertuanya. Mereka pasti akan curiga. Ia harus mencari cara lain, cara yang tidak terendus. Satu-satunya harapannya adalah Dini, teman kuliahnya dulu yang kini bekerja di sebuah firma hukum besar. Dini adalah sosok yang cerdas dan dapat dipercaya. Dengan hati-hati, Maya mengirim pesan singkat ke Dini, meminta bertemu di luar rumah. Ia beralasan ingin curhat tentang masalah rumah tangga, sebuah alasan yang tidak akan dicurigai oleh Rehan jika ia kebetulan melihat pesannya. Keesokan harinya, Maya pamit kepada Rehan untuk pergi ke salon, dan Rehan hanya mengangguk tanpa peduli. Maya langsung meluncur ke kafe yang sudah ia sepakati dengan Dini. Begitu bertemu, Maya tidak bisa lagi menahan air matanya. Dini yang melihat kondisi Maya langsung memeluknya erat. "Ada apa, Maya?" "Cerita pelan-pelan," kata Dini lembut. Sambil sesenggukan, Maya menceritakan semuanya. Dari kehangatan yang mendadak, makan malam mewah, bujuk rayu Rehan, hingga perubahan sikap mereka setelah tanda tangan. Dini mendengarkan dengan serius. Wajahnya mengeras. "Aku butuh salinan dokumen itu. Dini, aku butuh tahu apa yang sebenarnya aku tanda tangani," pinta Maya. Matanya memancarkan tekad. "Tenang, Maya. Aku akan bantu," jawab Dini. Dengan pengalaman dan koneksinya di dunia hukum, Dini tahu persis apa yang harus dilakukan. Ia meminta detail notaris dan tanggal penandatanganan dokumen dari Maya. 3 hari kemudian, Dini menghubungi Maya dan memberitahu bahwa ia berhasil mendapatkan salinan dokumen dari arsip notaris. Mereka bertemu lagi, kali ini di sebuah perpustakaan umum yang sepi. Dini menyerahkan sebuah amplop coklat kepada Maya. Dengan tangan gemetar, Maya membuka amplop itu. Ia membaca setiap kata, setiap pasal. Dan di halaman terakhir, ia menemukan kebenaran yang memilukan. Dokumen itu bukanlah surat formalitas, melainkan surat pelepasan hak waris yang sah di mata hukum. Di sana tertulis jelas bahwa Maya, dengan sadar dan sukarela, melepaskan semua haknya atas warisan kakek Hardiman dan menyerahkannya kepada Rehan. Tanda tangannya terpampang jelas di sana. Mata Maya berkaca-kaca, tetapi kali ini ia tidak menangis. Ia merasakan hatinya membeku. Rasa sakit itu kini telah berubah menjadi kekuatan yang dingin dan menusuk. Ia memandangi dokumen itu, lalu menatap Dini. "Mereka pikir aku bodoh," bisik Maya. Suaranya pelan dan tajam. "Mereka pikir permainan sudah selesai." Dini menatapnya dengan tatapan penuh simpati. "Apa yang akan kamu lakukan, Maya?" Maya tersenyum. Senyum yang tidak pernah Dini lihat sebelumnya. Senyum itu tidak lagi tulus, tetapi penuh dengan rencana. "Permainan ini baru saja dimulai, Dini. Dan kali ini,
Aku yang akan jadi sutradaranya. Ia telah memiliki kartu di tangannya. Kebenaran. Sekarang yang harus ia lakukan adalah mengumpulkan kartu-kartu lain dan menunggu saat yang tepat untuk menjatuhkan semuanya. Ia akan membuat mereka merasakan pahitnya pengkhianatan dan membayar mahal atas apa yang telah mereka lakukan. Dengan salinan dokumen di tangan dan hatinya yang membeku, Maya memasuki fase baru dalam hidupnya, sebagai seorang aktris. Ia tahu, untuk memenangkan permainan ini, ia harus bermain sesuai dengan aturan mereka, setidaknya di awal. Topeng, wanita bodoh, yang mereka kenakan padanya adalah senjata terkuatnya. Maya memutuskan untuk tetap bersandiwara, berpura-pura tidak tahu apa-apa tentang dokumen yang ia tanda tangani. Ia tetap melayani Rehan dan mertuanya dengan senyum tulus yang palsu, membuat mereka merasa puas dan aman. Mereka harus yakin bahwa mereka telah menang sepenuhnya. Namun, di balik senyum itu, otak Maya bekerja tanpa henti. Ia tidak lagi melihat mereka sebagai keluarga, melainkan sebagai target. Ia mulai mengamati setiap gerak-gerik mereka. Rehan yang kini sering pulang larut, Ibu Laras yang sibuk menelepon dengan nada rahasia, dan Ayah Herman yang selalu memeriksa laporan keuangan, semua itu tidak luput dari perhatian Maya. Ia mencari kelemahan, celah, dan segala sesuatu yang bisa ia gunakan untuk menjatuhkan mereka. Langkah pertama dalam rencananya adalah mengumpulkan bukti. Ia tahu, pengkhianatan ini tidak akan bisa terbukti hanya dengan salinan dokumen. Ia butuh bukti nyata tentang keserakahan mereka. Dengan bantuan Dini, ia mulai memasang beberapa alat perekam suara kecil di tempat-tempat strategis di rumah, seperti ruang keluarga dan ruang kerja Rehan. Awalnya, ia merasa sangat bersalah melakukan hal ini, tetapi ia segera menepis perasaan itu. Mereka yang memulai permainan ini, dan ia hanya membalasnya. Suatu malam, saat Rehan dan Ayah Herman sedang berbincang di ruang kerja, Maya mendengar percakapan yang mengejutkan dari alat perekamnya. Kita harus segera mencairkan warisan itu. Aku sudah tidak sabar, ujar Rehan. Suaranya dipenuhi antusiasme. Sabar, Nak. Kita harus menunggu sampai semuanya tenang. Jangan sampai Maya curiga, jawab Ayah Herman. Dia memang polos, tapi kita tidak boleh meremehkannya. Tawa mereka berdua terdengar jelas. Tawa yang penuh dengan kemenangan dan penghinaan terhadap Maya. Maya mendengarkan dengan hati yang dingin. Bukti pertama telah ia dapatkan. Ia menyimpan rekaman itu dengan hati-hati. Maya juga mulai mencari cara untuk memutarbalikkan permainan mereka. Ia teringat percakapan Ibu Laras yang membicarakan tentang kekayaan lain. Maya teringat bahwa kakek Hardiman memiliki banyak aset, dan bisa jadi ada warisan lain yang belum diumumkan. Maya mengambil risiko dengan membuat sebuah akun anonim dan mengirimkan pesan berisi informasi warisan palsu. Ia menyamar sebagai orang yang mengaku kenal dekat dengan kakek Hardiman dan mengatakan bahwa ada sebuah warisan rahasia berupa aset bernilai miliaran yang hanya bisa didapatkan dengan cara-cara rahasia. Ibu Laras yang tergiur oleh harta, langsung termakan umpan. Maya dapat mengetahui reaksi Ibu Laras dari percakapannya dengan Rehan dan Ayah Herman di ruang keluarga yang direkamnya. Bu, apakah benar kakek punya warisan rahasia? Tanya Rehan. Tentu saja. Ayahmu sudah mengeceknya. Itu adalah aset terbesar yang tidak dicatat oleh notaris. Kakek memang menyembunyikannya, dan hanya kita yang tahu. Kita harus segera mendapatkannya sebelum orang lain tahu, jawab Ibu Laras dengan nada panik. Di balik pintu, Maya tersenyum puas. Rencananya berjalan lancar. Ia telah berhasil menciptakan umpan yang mereka butuhkan. Sekarang, yang harus ia lakukan adalah duduk manis dan melihat mereka terjerumus ke dalam perangkap yang ia buat sendiri, selangkah demi selangkah. Permainan telah dimulai. Maya, yang kini berperan sebagai wanita bodoh yang lugu, dengan cerdiknya mulai menjatuhkan umpan-umpan palsu untuk memancing keserakahan Rehan dan mertuanya. Informasi yang ia dapat dari alat perekamnya menjadi modal utamanya. Ia tahu bahwa mereka sudah termakan oleh tipu daya, warisan rahasia, yang ia sebarkan secara anonim. Satu malam, saat makan malam, Maya secara tidak sengaja menjatuhkan ponselnya di dekat Ibu Laras. Ia berpura-pura panik, mengambil ponsel itu,
dan dengan suara yang dibuat-buat pelan, ia berkata, "Oh, ponselku. Semoga tidak ada yang melihat pesan dari Bapak Rendra tadi." Meskipun lirih, Maya tahu Ibu Laras yang pendengarannya tajam pasti akan mendengarnya. Dan benar saja. Esok harinya, Ibu Laras mulai bertanya-tanya. "Pesan dari Bapak Rendra? Pesan apa, Nak?" Maya, dengan wajah polosnya, menjawab, "Ah, tidak ada apa-apa, Bu. Bapak Rendra bilang ada beberapa aset lagi yang belum terdaftar. Beliau meminta aku untuk tidak memberitahu siapapun karena itu warisan yang sangat pribadi dari kakek." Mata Ibu Laras langsung membelalak. Maya bisa melihat bagaimana keserakahan merayap di wajahnya. Ini adalah umpan pertama yang ia jatuhkan secara langsung. Setelah itu, Maya sengaja meninggalkan dokumen rahasia di atas meja kerja di ruang tamu. Dokumen itu ia buat sendiri dengan bantuan Dini, sebuah surat palsu dari pengacara fiktif yang menyatakan bahwa ada aset berupa surat berharga yang hanya bisa diaktifkan melalui serangkaian proses rumit yang ilegal. Ia bahkan menyelipkan beberapa kalimat yang menyebutkan tentang tahapan rahasia yang harus dilakukan untuk mendapatkan warisan tersebut. Tentu saja, Ibu Laras dan Ayah Herman yang melihat dokumen itu langsung tergoda. Mereka yang semula dingin, tiba-tiba kembali menunjukkan perhatian. Rehan kembali menjadi pria yang manis, bertanya tentang hari-hari Maya, dan sekali lagi mulai memujinya. "Kamu adalah keberuntungan bagi keluarga ini, sayang," bisik Rehan suatu malam, mencoba mencari tahu lebih banyak tentang dokumen rahasia itu. Maya, dengan cerdiknya, berpura-pura tidak mengerti. "Kenapa, Rehan? Kamu tahu tentang surat berharga itu?" "Tidak, tidak tahu," jawab Rehan, buru-buru menyembunyikan rasa penasarannya. "Aku hanya ingin tahu apa yang membuatmu begitu bahagia." Melihat mereka yang begitu terjerat dalam umpan-umpannya, Maya mulai meningkatkan permainan. Ia sengaja mengeluh kepada Ibu Laras tentang tahapan rahasia yang terlalu sulit. Ibu Laras, yang sudah dibutakan oleh harta, langsung menyusun strategi dengan Ayah Herman dan Rehan. Mereka mulai melakukan tindakan ilegal sesuai dengan petunjuk palsu yang ada di dokumen yang Maya buat. Mereka memalsukan dokumen, menyogok beberapa oknum, dan membuat transaksi-transaksi mencurigakan, semua demi mendapatkan warisan rahasia yang tidak pernah ada. Maya, dari balik layar, merekam semua percakapan dan gerak-gerik mereka. Ia mengumpulkan bukti-bukti digital, seperti rekaman telepon, pesan-pesan, dan bukti transaksi yang mereka lakukan. Setiap langkah yang mereka ambil, setiap kejahatan yang mereka lakukan, semuanya terekam dengan rapi oleh Maya. Ia membiarkan mereka menggali lubang untuk diri mereka sendiri, sementara ia hanya duduk dan menunggu waktu yang tepat untuk mendorong mereka masuk. Keserakahan adalah monster yang buta. Dan Rehan, Ibu Laras, serta Ayah Herman kini sepenuhnya dikuasai oleh monster itu. Umpan yang dilemparkan Maya bekerja jauh lebih efektif dari yang ia perkirakan. Mereka tidak lagi mempedulikan warisan nyata dari kakek Hardiman, yang nilainya sudah sangat besar. Mereka terobsesi dengan warisan rahasia, yang nilainya jauh lebih besar, sebuah ilusi yang diciptakan Maya. Mereka rela melakukan apa saja, termasuk melanggar hukum, untuk mendapatkan harta yang tidak pernah ada itu. Maya, dari balik topengnya, mengamati mereka dengan hati yang dingin. Alat perekamnya menjadi saksi bisu dari setiap kejahatan yang mereka lakukan. Ia mendengar bagaimana mereka bersekongkol di ruang kerja, merencanakan langkah-langkah ilegal dengan detail. "Kita harus memalsukan tanda tangan notaris di dokumen ini," kata Ayah Herman suatu malam, suaranya terdengar tegang. "Ini satu-satunya cara agar surat berharga itu bisa kita aktifkan." "Ya. Dan aku sudah menyogok orang dalam di kantor pajak," timpal Ibu Laras dengan nada kemenangan. "Dia akan membantu kita memanipulasi data agar aset ini tidak terdeteksi oleh pemerintah. Anggap saja ini investasi kecil untuk keuntungan yang besar." Di sisi lain, Rehan yang dulu adalah pria manis yang mencintai Maya, kini hanya memikirkan satu hal, uang. Ia sering menelepon orang-orang yang tidak dikenal, membicarakan transaksi-transaksi gelap.
Maya merekam semua percakapan itu. Ia bahkan menemukan Rehan memiliki beberapa buku rekening baru yang berisi uang dari hasil penyuapan dan tindakan ilegal lainnya. Setiap goresan pena, setiap panggilan telepon, setiap transaksi mencurigakan, semuanya tercatat rapi sebagai bukti di tangan Maya. Maya tidak lagi merasa bersalah. Ia tidak lagi melihat mereka sebagai manusia, melainkan sebagai bidak-bidak catur yang sedang ia gerakan di papan permainan yang ia kuasai. Mereka mengira permainan itu tentang menipu dirinya, tetapi sebenarnya, permainan itu adalah tentang mereka yang menipu diri mereka sendiri. Keserakahan telah membutakan mereka, membuat mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang menggali lubang yang semakin dalam. Suatu hari, Rehan datang dengan wajah ceria. Ia langsung memeluk Maya dan menciumnya. "Aku punya berita bagus, sayang," katanya, penuh semangat. "Berita apa?" tanya Maya, berpura-pura penasaran. "Warisan rahasia itu, kita hampir mendapatkannya," seru Rehan. "Ayah dan ibu sudah mengurus semuanya. Kita akan menjadi keluarga terkaya di kota ini." Maya tersenyum, tetapi senyumnya tidak sampai ke mata. Hatinya tidak lagi merasakan apa-apa selain kekosongan. Ia tahu, momen ini adalah momen krusial. Mereka sudah sangat dekat dengan kemenangan mereka yang palsu, dan Maya siap untuk menghancurkan ilusi itu sepenuhnya. Malam itu, di dalam kamarnya, Maya menghubungi Dini. Ia menceritakan semua bukti yang telah ia kumpulkan. "Mereka sudah terjerumus sepenuhnya, Dini," katanya. "Sekarang saatnya kita bertindak." Dini, di seberang telepon, merasa kagum dengan kecerdasan dan ketegaran Maya. "Aku sudah menyiapkan semua. Pengacara terbaik sudah menunggu. Kita akan bergerak saat mereka lengah." Maya menutup telepon. Ia berdiri di depan cermin, menatap bayangannya sendiri. Wanita yang dulu lugu dan polos itu kini telah hilang. Di tempatnya, berdiri seorang wanita yang kuat, cerdas, dan penuh perhitungan. Ia telah siap. Perang yang sesungguhnya akan segera dimulai. Hari yang dinanti-nantikan oleh semua orang akhirnya tiba. Hari di mana wasiat kakek Hardiman yang asli akan dicairkan. Keluarga Hardiman berkumpul di kantor notaris. Yang kali ini adalah kantor Dini, teman Maya. Rehan, Ibu Laras, dan Ayah Herman datang dengan senyum penuh kemenangan. Mereka yakin sepenuhnya bahwa dengan surat pelepasan hak waris yang sudah ditandatangani Maya, semua harta akan jatuh sepenuhnya ke tangan Rehan. Mereka bahkan sudah membayangkan bagaimana mereka akan menghamburkan warisan itu, sambil menunggu warisan rahasia yang palsu. Maya datang terlambat, bersama Dini yang kini berperan sebagai pengacaranya. Wajahnya tenang, tidak ada lagi jejak-jejak Maya yang polos dan lugu. Ia menatap mereka satu persatu. Rehan, yang dulu adalah suaminya, kini terlihat seperti orang asing yang haus akan harta. Ibu Laras dan Ayah Herman, yang dulu adalah mertuanya, kini terlihat seperti predator yang sudah siap menerkam mangsanya. "Baik, kita bisa mulai," ujar Dini, membuka berkasnya. Sesuai dengan dokumen yang ada, Nyonya Maya telah melepaskan semua hak warisnya kepada Tuan Rehan. Senyum kemenangan di wajah Ibu Laras dan Ayah Herman semakin lebar. Rehan melirik Maya dengan tatapan meremehkan. "Lihat, sayang, semuanya berjalan lancar. Kamu tidak perlu khawatir." "Tidak," jawab Maya. Suaranya pelan tapi tegas. "Ada satu hal lagi yang belum selesai." Semua mata tertuju pada Maya. Senyum di wajah mereka memudar, digantikan oleh kerutan kebingungan. Dini, sebagai pengacara Maya, melanjutkan. "Klien saya, Nyonya Maya, membatalkan surat pelepasan hak waris yang ia tanda tangani. Dokumen itu tidak sah." "Tidak sah?" seru Ayah Herman. Suaranya meninggi. "Apa maksudmu? Kami melihatnya tanda tangan." "Dokumen itu ditandatangani di bawah tekanan dan penipuan," jelas Dini, matanya tajam. Nyonya Maya tidak diberi kesempatan untuk membacanya. Dia dijebak. Wajah Ibu Laras dan Rehan memucat. Mereka tidak menyangka Maya akan melawan. Dini melanjutkan. "Dan kami punya bukti."
Bukti bahwa kalian semua bersekongkol untuk menipu klien saya. Dini memutar sebuah rekaman. Suara ayah Herman yang berkata, Maya itu memang gampang dibohongi, dan tawa licik Rehan terdengar jelas di seluruh ruangan. Wajah mereka bertiga langsung berubah menjadi pucat pasi. Mereka mencoba membantah, tetapi bukti suara itu tidak terbantahkan. Dan itu belum semuanya, lanjut Dini, mengeluarkan berkas lain. Klien saya juga punya bukti tentang warisan rahasia yang kalian kejar. Bukti-bukti ini menunjukkan serangkaian tindakan ilegal yang kalian lakukan. Mulai dari pemalsuan tanda tangan, penyuapan, hingga transaksi mencurigakan. Semua terekam dengan jelas. Dini menyerahkan dokumen-dokumen dan bukti rekaman yang telah dikumpulkan Maya. Notaris yang lain terkejut melihat bukti-bukti tersebut. Maya menatap Rehan, suaminya, yang kini hanya menunduk malu. Kamu pikir aku bodoh, Rehan? Bisik Maya. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kalian rencanakan? Rehan, yang biasanya penuh percaya diri, kini tak bisa berkata-kata. Air matanya menetes, bukan karena penyesalan, melainkan karena rasa malu dan frustrasi. Rencana yang mereka susun begitu rapi, hancur lebur di depan mata mereka sendiri. Mereka yang mengira telah menang, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka sendirilah yang telah terperangkap dalam jebakan Maya. Ruangan notaris yang semula penuh dengan ketegangan kini diselimuti keheningan yang memalukan. Rehan, Ibu Laras, dan Ayah Herman duduk membisu. Wajah mereka pucat pasi. Rencana yang mereka susun selama berbulan-bulan, yang mereka yakini akan berjalan sempurna, hancur lebur di tangan wanita yang mereka sebut bodoh. Semua bukti yang Maya kumpulkan, mulai dari rekaman suara, bukti transfer ilegal, hingga dokumen palsu, menjadi senjata yang menghancurkan mereka. Maya menatap Rehan untuk terakhir kalinya. Di mata pria itu, tidak ada lagi cinta, hanya ada rasa malu, amarah, dan kekalahan. Maya menyadari, cinta yang ia rasakan selama ini hanyalah ilusi. Ia telah mencintai bayangan, bukan manusia yang sesungguhnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia mengangguk ke arah Dini. Dini langsung mengambil tindakan. Dengan bukti-bukti yang ada, mereka melaporkan semua kejahatan keluarga Hardiman kepada pihak yang berwajib. 3 bulan berlalu. Rehan, Ibu Laras, dan Ayah Herman harus menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka. Mereka tidak hanya kehilangan warisan yang mereka inginkan, tetapi juga reputasi, kebebasan, dan semua yang mereka miliki. Maya, di sisi lain, memenangkan semua hak warisnya, termasuk properti dan saham yang diberikan oleh mendiang kakek. Namun, kemenangan sejati bagi Maya bukanlah tumpukan uang atau properti mewah. Kemenangan sejati adalah kebebasan. Kebebasan dari hubungan beracun, kebebasan dari kebohongan, dan kebebasan untuk memulai hidup baru. Ia menceraikan Rehan, melepaskan dirinya dari ikatan yang hanya berisi pengkhianatan. Ia menggunakan sebagian warisan itu untuk mendirikan sebuah yayasan sosial, sebuah lembaga yang fokus membantu para wanita korban kekerasan dan penipuan, agar tidak ada lagi wanita yang mengalami nasib yang sama seperti dirinya. Ia tidak lagi tinggal di rumah mewah keluarga Hardiman. Maya membeli sebuah rumah kecil yang nyaman, di mana ia bisa menemukan ketenangan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ia menyadari, kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan harta, tetapi dibangun dari ketulusan dan keberanian. Suatu hari, Dini datang berkunjung. Kamu terlihat sangat bahagia, Maya. Ujarnya. Maya tersenyum, senyum yang tulus, senyum yang sudah lama hilang. Aku memang bahagia, Dini. Dulu, aku pikir aku telah kehilangan segalanya. Ternyata aku tidak kehilangan apa-apa, kecuali bayangan cinta yang tidak pernah ada. Dan dari semua itu, aku menemukan diriku yang sebenarnya. Cerita ini berakhir dengan Maya yang tidak hanya mendapatkan kembali apa yang menjadi haknya, tetapi juga mendapatkan kembali harga dirinya. Ia bukan lagi wanita polos yang mudah ditipu. Ia telah menjadi wanita yang kuat, cerdas, dan bijaksana. Ia membuktikan kepada dunia, dan terutama kepada dirinya sendiri, bahwa ia adalah pemenang yang sesungguhnya.